Oleh karena itu, pemblokiran anggaran melalui automatic adjustment sesungguhnya melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang APBN 2024 tersebut. Selain juga melanggar konstitusi dan undang-undang keuangan negara. Semua orang meyakini bahwa akan terjadi 2 putaran. Rupanya tidak cukup bansos, perlu duit cash. Nah, cash itu dikasihkan juga pada bulan Januari dan dirapel 3 bulan dan diputuskan Januari dan diberikan sebelum pemilu di Februari. Itu kecurangannya Sobat Era sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini kan ada spekulasi apakah yang disampaikan para menteri itu korek, semuanya benar, tidak ada masalah. Tapi ada tulisan dari Antony Budiawan yang diajukan sebagai ahli dari paslon 01 yang mengemukakan beberapa fakta yang barangkali mengindikasikan apa yang disampaikan para menteri di sidang MK tidak semuanya benar. Kok bisa begitu? Ya, coba kita bacakan series tulisan yang disampaikan oleh Antony Budiawan. Ini menarik ya. Antony Budiawan adalah Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Tulisannya ini sudah dimuat di mana-mana dan juga menjadi bahan perbincangan ya. Perihal kesaksian menteri dan menteri koordinator dalam sidang di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024. Ini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga ada juga nanti. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengatakan antara lain bahwa rencana perpanjangan BLT El Nino tunai yang namanya kemudian diganti dengan BLT mitigasi risiko pangan diputus dalam rapat kabinet rapat terbatas pada 6 November 2023. Pernyataan Sri Mulyani menampaknya tidak tepat. Faktanya perpanjangan BLT El Nino tunai disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 9 Januari 2024, yaitu setelah Undang-Undang APBN 2024 diundangkan pada 16 Oktober 2023 dan setelah DIPA 2024 ditetapkan pada 28 November 2023. Sedangkan usulan perpanjangan BLT El Nino tunai tersebut berasal dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo tanpa melibatkan DPR sama sekali. Artinya perpanjangan BLT El Nino tunai garis miring BLT mitigasi risiko pangan yang disetujui pada 9 Januari 2024 tersebut tidak ada mata anggarannya di dalam APBN 2024. Sehingga penyaluran BLT dimaksud yang tidak ada mata anggarannya melanggar konstitusi, Undang-Undang Keuangan Negara dan APBN 2024. Tulisan keduanya, lanjutannya adalah perihal kesaksian menteri dan menteri koordinator dalam sidang di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024 bagian 2. Tetap oleh Antony Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan banyak hal dan salah satunya terkait automatic adjustment atau pemblokiran anggaran kementerian lembaga. Menurut Menteri Keuangan, pemblokiran anggaran melalui mekanisme automatic adjustment sudah sesuai peraturan perundang-undangan seperti diatur di pasal 28 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024 yang berbunyi, pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak tepat
Yang dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf E tersebut bukan untuk memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan belanja negara dalam kondisi apapun. Tetapi pasal 28 ayat 1 dimaksudkan hanya dalam kondisi realisasi penerimaan negara tidak sesuai target penerimaan atau tepatnya di bawah target penerimaan. Pasal 28 ayat 1 secara lengkap berbunyi dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2024, kinerja anggaran telah tercapai dan atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah dapat melakukan penggunaan dana SAL, penarikan pinjam B, penarikan pinjaman tunai, C, penambahan penerbitan SBN, D, pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum dan atau penyesuaian belanja negara. Pasal 28 ayat 1 ini hanya berlaku untuk kondisi kalau realisasi penerimaan negara di bawah target. Sehingga ada rencana pengeluaran yang tidak atau belum tersedia anggarannya. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, maka pemerintah diberi wewenang atau keleluasan oleh Undang-Undang APBN untuk tetap membelanjakan belanja negara sesuai anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024 dengan resiko defisit APBN meningkat. Dalam hal ini, untuk menambah defisit anggaran APBN yang meningkat, pemerintah dapat menggunakan dana SAL, saldo anggaran lebih, atau menambah pinjaman tunai, atau menambah penerbitan SBN, atau menggunakan saldo kas BLU, Badan Layanan Umum, atau menyesuaikan belanja negara. Yang dimaksud dengan menyesuaikan anggaran negara yaitu mengurangi belanja negara karena tidak ada anggarannya untuk mempertahankan jumlah defisit anggaran yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. Pasal 28 ayat 1 huruf E ini tidak memberi wewenang kepada pemerintah untuk bisa melakukan pengalian anggaran atau rincian belanja negara dari satu organisasi ke organisasi lain, atau dari satu fungsi ke fungsi lain, atau dari satu jenis belanja ke jenis belanja lain. Pengalian anggaran atau mengubah rincian belanja negara hanya dapat dilakukan melalui perubahan APBN yang disetujui DPR dan ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemblokiran anggaran melalui automatic adjustment sesungguhnya melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang APBN 2024 tersebut, selain juga melanggar konstitusi dan undang-undang keuangan negara. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memang tidak mudah memahami apa yang disampaikan ini karena ini agak teknikal, tapi intinya adalah automatic adjustment itu adalah pemblokiran dana dari kementerian lembaga sebesar 5% dan terkumpul kurang lebih 50 triliun lebih ya. Nah, dana inilah yang konon digunakan atau standby atau bahkan sudah digunakan untuk melakukan serangan bansos. Walaupun di dalam keterangan di MK Sri Mulyani mengatakan dana ini tidak untuk bansos, tapi kita tidak tahu apakah betul atau tidak. Karena pemblokiran itu tidak ada alasannya. Karena alasan untuk menyesuaikan dengan memotong belanja kementerian lembaga itu karena penerimaan kurang. Kan begitu logikanya. Jadi bukan untuk dialihkan ke belanja lain. Nah, ini kesannya itu dialihkan untuk belanja lain. Itu persoalannya. Nah, mudah-mudahan yang begini-begini hakim konstitusi paham ya. Oke, kemudian berikutnya adalah perihal kesaksian menteri dan menteri koordinator dalam sidang di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024. Ini bagian 3. Bagian 3 kita lihat ya. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Risma, satu dari 4 menteri yang diminta kesaksiannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi 5 April 2024. Dalam kesaksiannya, Risma mengungkap total anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang ada di Kementerian Sosial sebesar 78 triliun. Lebih rendah dari anggaran tahun 2023 yang mencapai 87 triliun. Salah satu alasannya menurut Risma karena anggaran bantuan langsung tunai terkait El Nino, BLT El Nino, yang diberikan di tahun 2023 dihentikan di 2024. Seperti ditetapkan dalam Undang-Undang APBN nomor 19 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 yang disetujui DPR pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023. Kesaksian Risma ini sangat penting karena menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa bantuan sosial yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet rapat terbatas 6 November 2023
melanggar Undang-Undang APBN, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Konstitusi. Pertama, dengan dihentikannya bantuan sosial terkait El Nino di tahun 2024, berarti secara eksplisit DPR berpendapat bahwa dampak sosial El Nino sudah selesai di tahun 2023 dan tidak berlanjut di 2024. Sehingga tidak ada anggaran bantuan sosial terkait El Nino yang dialokasikan di dalam APBN 2024. Yang dimaksud dengan bantuan sosial terkait El Nino adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan dampak sosial dari perubahan cuaca ekstrim El Nino. Bantuan sosial tersebut bisa dalam bentuk bantuan sosial beras maupun bantuan langsung tunai El Nino. Kedua, sebagai konsekuensi atas keputusan DPR tersebut, yaitu tidak ada El Nino di 2024 dan tidak ada anggaran bantuan sosial terkait El Nino di dalam APBN 2024, maka semua bantuan sosial yang mengatasnamakan El Nino atau mengeksploitasi El Nino secara nyata melanggar hukum. Ketiga, Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya berakhir November 2023, kemudian dilanjutkan sampai Juni 2024. Keputusan perpanjangan bantuan sosial tersebut diambil dalam rapat kabinet rapat terbatas pada 6 November 2023, tanpa persetujuan DPR dengan alasan dampak sosial El Nino masih berlanjut seperti terbukti dari pernyataan Sri Mulyani bahwa perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah di tengah ancaman El Nino. Pernyataan ini secara nyata bertentangan dengan pendapat DPR, yaitu El Nino berakhir 2023 dan tidak berlanjut di 2024 sehingga tidak ada anggaran bantuan sosial terkait El Nino di dalam APBN 2024 seperti terungkap dari kesaksian Risma. Artinya telah terjadi penyimpangan kebijakan APBN. Oleh karena itu, perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 oleh Presiden Joko Widodo dengan mengatasnamakan El Nino melanggar APBN 2024 termasuk penyimpangan kebijakan APBN dengan sanksi pidana penjara dan denda seperti dimaksud pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, perpanjangan bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang tentu saja melanggar konstitusi pasal 23. Pernyataan Presiden Joko Widodo akan melanjutkan bantuan beras sampai Juni 2024 apabila APBN cukup secara nyata merupakan upaya penetapan APBN secara sepihak tanpa melibatkan DPR sehingga melanggar hak budget DPR, melanggar konstitusi dan undang-undang keuangan negara. Bantuan beras yang dimaksud Presiden Joko Widodo tersebut telah direalisasikan pada bulan Januari, Februari, Maret 2024 tanpa persetujuan DPR. Terakhir, Presiden Joko Widodo juga menyetujui usulan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto untuk memperpanjang BLT El Nino sampai Juni 2024 sebesar 200.000 per bulan. Keputusan Presiden secara terang-terangan melawan hak budget DPR terkait bantuan sosial El Nino yang dihentikan di 2024 dan merupakan penyimpangan kebijakan APBN 2024 yang sangat serius yang ditetapkan pada 16 Oktober 2023 dengan Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Kesaksian Risma merupakan fakta dan bukti sangat penting. DPR berpendapat tidak ada dampak sosial El Nino di tahun 2024 dan tidak menganggarkan bantuan sosial terkait El Nino di dalam APBN 2024. Sehingga pemberian bantuan sosial yang mengatasnamakan El Nino secara nyata merupakan penyimpangan kebijakan APBN 2024. Ya, sahabat sekalian, semoga sobat RH sekalian paham ya soal ini. Jadi, kita harus pintar lihat sekuen. Ya, lihat sekuen kita. Yang jelas undang-undang APBN sudah disetujui pada Oktober. Dan kalau kita lihat sekuen, El Nino itu puncaknya September. Sehingga pada Oktober ketika APBN Oktober 2023 APBN untuk 2024 disahkan, itu tidak ada lagi yang namanya bantuan El Nino. Tapi tiba-tiba pada rapat November 2023 itu diperpanjang bantuan El Nino beras. Kemudian rapat tanggal Januari 2024 BLT-nya juga diperpanjang, bantuan langsung tunainya, yaitu 200.000 per bulan. Jadi selain beras, ada BLT. Kira-kira, sobat era sekalian, itu maksudnya apa? Kalau tidak untuk pemilu ya. Padahal dampak El Nino-nya sudah selesai, dan bahkan diperkirakan puncaknya September, kemudian selesai, tiba-tiba diperpanjang, baik beras maupun bantuan langsung tunainya. Nah, itu yang menjadi soal. Jadi bantuan beras diperpanjang sampai Juni, itulah yang namanya bansos sembako. Kemudian uangnya itu dirapel 3 bulan 200.000 dan digelontorkan pada bulan Februari. Kira-kira berdampak nggak pada elektabilitas? Jadi saya tidak paham ya,
Masyarakat juga mungkin nggak memahami yang namanya bansos atau apa ya. Yang mereka terima ya, mereka terima sembako, mereka terima duit. Jadi mereka menganggap, padahal mereka juga terima uang di tempat dari sumber lain barangkali. Jadi mix up, mana bansos, mana money politics, mana pilpres, mana pilek dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bias dari survei itu besar sekali. Karena jangan-jangan respondennya tidak bisa membedakan mana bansos, mana money politics dari sumber lain. Tapi yang jelas, menurut Antoni Budiawan, segala kebijakan baik bansos beras maupun bantuan langsung tunai dan semuanya dalam konteks El Nino itu bertentangan dengan undang-undang karena tidak disetujui, tidak melalui persetujuan DPR. Jadi karena mengubah APBN tetapi tanpa persetujuan DPR. Nah, ini yang barangkali masyarakat tidak terlalu paham atau hakim nggak menangkap dari keterangan para menteri itu yang kelihatannya everything is okay. Padahal kalau kita lihat sekuennya udah jelas apa yang disampaikan oleh Antoni Budiawan. Paham ya? Sekali lagi, APBN yang disetujui pada Oktober 2023 itu tidak menganggarkan bansos untuk 2024, baik bansos sembako atau beras maupun bantuan langsung tunai. Paham ya? Nah, tetapi rapat terbatas kemudian memutuskan melanjutkan bansos beras El Nino sampai bulan Juni. Ingat, Juni itu adalah putaran kedua. Pada bulan November ketika kebijakan itu diambil, semua orang meyakini bahwa akan terjadi 2 putaran. Rupanya tidak cukup bansos, perlu duit cash. Nah, cash itu dikasihkan juga pada bulan Januari dan dirapel 3 bulan dan diputuskan Januari dan diberikan sebelum pemilu di Februari. Itu kecurangannya Sobat Era sekalian ya. Jadi instead of kita bicara dampak, kita bicara bagaimana ada sebuah kecurangan yang luar biasa. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Itu yang harus kita pahami ya. Mudah-mudahan Sobat Era paham ya dengan sekuen seperti ini. Sekali lagi, APBN disetujui Oktober, bansos beras diambil kebijakannya sampai Juni. Pada bulan November, kemudian BLT itu diambil kebijakannya pada bulan Januari. Semuanya di luar persetujuan APBN. Itu menurut Antoni Budiawan ya. Oke, pakar ekonomi politik. Pak RH berpolitik bersih, insya Allah. Saya sih tidak berpolitik ya. Saya hanya ingin rindu bahwa demokrasi ditegakkan secara benar. And then I don't care siapapun yang memimpin, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, asal dicapai dengan cara yang baik dan tidak curang. Ya, karena kita bukan orang yang memburu jabatan, tapi orang yang memburu kebaikan. Bagaimana kebaikan ditegakkan, karena soal rezeki kan insya Allah ya, bukan capres yang menentukan tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya adalah kita ingin memperjuangkan kebaikan. Nah, salah satu kebaikan itu adalah ya kalau Anda menanglah dengan cara baik, tidak dengan cara curang. Semua orang tahu bahwa Presiden Jokowi adalah Korlap 02, ketua tim pemenangan 02, menggunakan kebijakan negara dan anggaran negara untuk memenangkan 02. Dan itu nyata sekali, sangat-sangat nyata. Jadi salah satunya adalah kebijakan bansos ini. Jadi jangan mengukur dampaknya yang kemudian kita tidak bisa juga percaya 100%, ya, atau kita tidak bisa percaya apa yang disampaikan Kodari dan Hasan Nazmi. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana negara secara sengaja itu membuat kebijakan yang menguntungkan paslon 02. Setelah bansos digelontorkan, rating approval Jokowi naik, lalu Jokowi mengkampanyekan 02, baik langsung maupun tidak langsung. Kan itu soalnya. Ya. Menteri-menteri juga bergerak untuk memenangkan 02. Itu baru satu sisi, belum sisi yang lainnya, mobilisasi, ya, kemudian intimidasi, pengerahan aparat dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktornya banyak sekali. Bukan hanya bansos. Kalau hanya bansos saja berarti bisa jadi mengatakan ini kecil pengaruh, tapi tetap saja itu adalah kecurangan. Nah, mudah-mudahan hal ini dipahami ya oleh hakim konstitusi
jangan terpukau dengan apa yang disampaikan para menteri yang seolah-olah everything is okay. Bayangkan, kita rasanya saya pengen gimana mendengar Menteri PMK ya, yang mengatakan dia tidak pernah melihat yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba dia berkalkulasi soal ngomong pada berapa ratus orang, masa pengaruhnya seluruh Indonesia. Come on. Kepala negara itu adalah simbol. Jadi ketika dia berpihak dan ketika dia menggelontorkan lalu diglorifikasi oleh pembantunya Zulkifli Hasan, Muhadjir Effendi sendiri, Erlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah sesungguhnya pertarungan yang tidak seimbang. Ya, karena 02 dibantu oleh negara, dibantu oleh bansos puluhan triliun. Kalau kemudian mau dikapitalisasi lagi, dibantu oleh anggaran negara sampai 496,8 triliun. Dan penggelontoran Januari realisasinya luar biasa. Yang Januari 2023, dana bansos yang digelontorkan itu cuma 3,88 triliun. Tapi Januari 2024 naik menjadi 12,45 triliun. Itu persoalannya. Nah, sekali lagi saudara sekalian, mudah-mudahan hakim MK mampu membaca ini ya. Makanya saya katakan harus kritis. Reading between the lines. Jangan kita mengikuti ayunan para menteri yang mengatakan seolah-olah everything is okay. Seolah-olah bahwa bansos itu betul-betul demi kemaslahatan. Perpanjangan El Nino demi kemaslahatan, padahal ada maksud yaitu untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Semoga bisa dipahami dan kita juga bisa memahaminya. Sekali lagi, summary-nya adalah Undang-Undang APBN itu disahkan pada Oktober 2023 tanpa bansos El Nino. Tiba-tiba rapat terbatas November memperpanjang bansos beras sampai Juni, dan rapat terbatas Januari kemudian menyepakati untuk memberikan BLT per bulan 200.000 dan dirapel 3 bulan serta dibayarkan awal Februari. Itu sebuah indikasi yang jelas ya. Itu saja saudara sekalian. Sekali lagi kita dalam perjalanan mudik, macet di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.